Apresiasi karya tulis unggulan. Tema keempat, C. Menyajikan laporan butir-butir, penting buku non-fiksi. Kompetensi inti. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. 3,8. Menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan butir-butir penting dari 1 buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menentukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi dalam bidang pekerjaan. Ketiga, menyajikan butir-butir penting dari 1 buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Keempat, menyajikan persamaan dan perbedaan isi 2 buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk menyusun sebuah laporan, diperlukan kegiatan pengamatan, diskusi, dan studi. Fungsi laporan adalah: pertama, alat pertanggungjawaban secara tertulis serta pendokumentasian data. Kedua, bukti seseorang telah melakukan kegiatan, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Penyampaian kriteria laporan baik lisan maupun tertulis, yaitu: pertama, isi laporan mencakup kelengkapan, fakta, data yang akurat, dan objektif. Kedua, penyajian laporan menggunakan bahasa yang baik, jelas, tetap, sistematis, serta menarik. Ketiga, pengucapan, lafal, dan intonasi dalam penyajian lisan harus disampaikan dengan jelas. Selain itu, penyajian lisan perlu menggunakan gaya ekspresif yang sesuai. Jenis-jenis laporan. Berdasarkan bentuknya, laporan dibagi menjadi 5, yaitu: pertama, laporan berbentuk formulir, yaitu laporan yang dibuat hanya dengan mengisi belangko yang telah disediakan. Kedua, laporan berbentuk memorandum, yaitu laporan singkat dibuat dalam rangka proses hubungan. Kedua, kerja antara atasan dan bawahan atau antarunsur dalam suatu instansi. Ketiga, laporan berbentuk surat, yaitu laporan yang dibuat dengan uraian yang lebih panjang dari memorandum, sebagaimana uraian dalam bentuk surat biasa. Keempat, laporan berbentuk naskah, yaitu laporan panjang yang biasanya disusun seperti makalah. Kelima, laporan berbentuk buku, yaitu laporan yang disusun dalam bentuk buku dengan menggunakan teks yang panjang dan lengkap. Struktur teks laporan. Struktur teks laporan informal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, struktur penulisan lebih sederhana. Kedua, memiliki sistematika sendiri. Ketiga, tidak bersifat standar. Keempat, cenderung memenuhi kebutuhan informasi. Kelima, bertujuan mendapatkan data lapangan. Struktur laporan formal yaitu: pertama, pendahuluan, terdiri halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar grafik jika ada. Kedua, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tujuan, ruang lingkup permasalahan atau objek, pembatasan masalah atau objek, penjelasan-penjelasan lain. Ketiga, bagian yang terdiri atas hal-hal pokok atau intisari dari pembahasan laporan, penyampaian keinginan pelapor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan laporan hasil penelitian. Contoh laporan formal, laporan tentang keadaan dan pengembangan proyek yang sedang dilaksanakan, laporan percobaan, dan laporan penelitian ilmiah. Berikut laporan hasil kegiatan membaca buku non-fiksi buku pengayaan.
Evaluasi. Pertama, sebutkan 5 ciri-ciri struktur laporan. Informal. Kedua, sebutkan 3 ciri-ciri struktur laporan. Formal beserta isinya. Ketiga, berdasarkan bentuknya laporan, dibagi menjadi 5 sebut dan jelaskan. Keempat, sebutkan 3 kriteria laporan. Kelima, sebutkan 2 fungsi laporan.